Al-Fatihah terdiri dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ridha wa hinayah wa salam wa binatil hadiyati ala hadrati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala alihi karami ila yaumin sunna ila Nah, Oktober juga Allah Taala Summa ila ba'i kafata ibadillahi sholihin wa walidina wa walidina wa musyihina wa jawilu koki alaina wa alaikum assalam wa yang bakti masjid mujahidin kita lamar wa al-qur'an wa sayyidul muslimin muslimat mu'minin wa al-mu'minat wa An Allah yarhamuhum wa yaghfiruhum wa an Allah yafariju kurubal muslimin yarhamuhum wa yashfi mardahum wa yahdi musamahum wa yu'aliku baina ghaida wa yu'alli alaihim yarhamu yusarifu alaihim syarrahum wa yaqina wa iyahum syarra bidan wa lam yahadar mu'biyin wa mu'tadiyin min qarib wa ba'id wa yuraisu asrahum wa yu'awifu amrahum wa yutikullah sayyidin minna min kumsulla ala majaradillah wa rasulullah wa yatu'alaina kutuhan arifin hibdan mursalid wa yahtimu lana bil husna wa huwa radin anna bi khairin wa lutin wa afiyah wa ila hadrati sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anjalal ma'a minal muhassirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa asaba 'alal a'mali sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil mu'jizatil zahirat alladhi hasalla min nurihi wujudul kainat. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Masjid Mujahidin Bukit Palem, jamaah pengajian rutin mingguan Mukasyaratul Qulub Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih. Semoga kita semua senantiasa diberi karunia sehat afiat, amin ya Allah, diberi karunia dan Islam yang teguh berpijak sesuai dengan manhajnya baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhajnya para sahabat, para tabi'in, para salafun saleh, melalui bimbingan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan akhirat, bisa sama-sama kita raih, dan segala hajat keinginan kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, terutama para guru-guru kita, para pendidik pembimbing kita, bil khusus ya Nabi Abdullah Al-Idrus dan juga Pak Haji Abdul Haji serta guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang lain. Semoga beliau-beliau semua senantiasa sehat, afiat, lahir batin, panjang usia, diberkahkan segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama simak, kita sama-sama pelajari, amati dan pahami perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala alaih, beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih berkata, wa minha su'udan bil muslimin, dan di antara pintu atau gerbang atau celah selanjutnya yaitu su'udan, buruk sangka,
buruk sangka bil muslimin kepada sesama saudara mereka atau dia yang kita suudzon itu muslim, maka itu tidak boleh, termasuk haram hukumnya kita buruk sangka kepada saudara kita seagama atau sesama muslim siapapun dia, tanpa mengenal suku, tanpa mengenal ras, tanpa mengenal bangsa. Juga beda golongan, beda ormas, beda partai, selama itu saudara kita se-Islam, maka haram kita buruk sangka. Fayajibu al-ihtiraju an, maka wajib hukumnya kita menjaga diri, memelihara diri kita dari suudzon. Wajib kita harus berusaha, jangan sampai kita ini apapun caranya, bagaimanapun caranya, kita harus terjaga dari suudzon. Gidam, Habib, ahlan. Gidam Habib. Alhamdulillah. Jadi berhenti. Ulangi, wa minha, di antara celah masuknya setan ke dalam hati, yaitu suudzon, buruk sangka kepada bil muslimin, kepada orang-orang muslim atau kepada saudara kita se-Islam. Fayajibul ihtiraju an, dan wajib menjaga diri atau memelihara diri kita dari suudzon. Jadi kita wajib harus menjauhi suudzon, apapun caranya, bagaimanapun caranya. Dan ini dibutuhkan riyadhah. Kita nih harus riyadhah. Riyadhah itu melatih diri kita. Bagaimana sih riyadhah? Kayak kita olahraga. Contoh kita push up. Awalnya jangankan 10 kali, 100 kali, 2-3 kali aja kita berat. Tapi karena dilatih bertahap, lambat laun, dari mulai 1 kali sampai 2 kali, bahkan mungkin dan porsi latihan kita semakin kita giat, maka semakin mudah. Lari juga demikian. Jadi contohnya tidak jauh tidak seperti itu. Demikian pula kita melatih diri dari suudzon, dari buruk sangka, supaya kita ini tidak melakukan atau menjalankan. Awalnya mungkin berat, awalnya mungkin susah, awalnya mungkin muskil, tapi bila mana ada upaya, ada kesungguh-sungguhan, maka nanti lambat laun akan terasa ringan. Wa antuh matil asrar, dan juga fayajibu al-ihtiraj antuh matil asrar. Wajib harus menjauhi tuduhan buruk. Maka seorang muslim tidak boleh ceroboh, tidak boleh gampang sembarangan main tuduh. Hati-hati ini, enggak boleh. Apalagi tuduhan-tuduhan yang
sifatnya apa ya? Berat. Tuduhan buruk nih buruk-buruk umum. Beda lagi nanti kalau tuduhan yang sifatnya berat, seperti tuduhan mempengaruhi orang, provokasi orang, merusak negara. Ini lain lagi, lebih berat. Ini asrar nih buruk-buruk biasa. Ya intinya kita nih tidak boleh gegabah, tidak boleh ceroboh, main tuduh orang, karena itu butuh bukti, butuh karena butuh tanda-tanda, ciri-ciri yang menunjukkan kevalidan. Dan ketika sudah jelas pun tidak boleh sembarangan, apalagi cuma sebatas dugaan, cuma sebatas perkiraan, tidak boleh. Dan itu wajib kita menjauhinya. Nah, kita ini jangan mudah termakan berita. Nah, zaman sekarang ini gampang berita. Siapapun yang namanya memberikan justice, vonis, hukum, mengatakan A, B, C, itu tidak baik. Tidak baik. Islam, Rasulullah tidak mengajarkan kita seperti itu. Apalagi sesama Muslim. Pamahma ra'aita insanan yusi'u dhanna bin nas. Nah, kata Imam Ghazali, manakala Anda melihat seseorang yang berburuk sangka, umpamanya Zaid nih buruk sangka kepada Bakar, toloban lil uyub, yang mencari-cari keburukan si Bakar ini, Zaid nih, dicari-cari di di bahasa lainnya apa? Diungkap ya keburukannya Bakar sama Zaid. Nah, kita lihat nih, kita melihat ini, ketika melihat sikapnya Zaid kepada Bakar, fa'lam, maka ketahuilah oleh kamu, kata Imam Ghazali. Jawab mahma, ketika kamu melihat orang yang berburuk sangka kepada orang lain, maka ketahuilah annahu khabisun batinan. Annahu khabisun batinan, bahwa sikap Zaid ini adalah sikap yang buruk batinan, secara batinnya, bagian dalemannya. Wa anna dalika khabsuhu yatarasahu minhu, dan keburukan yang bersifat batin itu nantinya keburukannya itu akan meresap keluar, akan meresap ke bagian dohir. Tadinya di dalam, nanti lambat laun itu akan meresap keluar ke bagian dohir, ke bagian fisik. Fayajibu alal insan qat al hadhil abwab. Fayajibu alal insan qat'u hadhil abwab minal qalbi. Maka wajib seorang manusia, berarti kepada kita, harus memutus gerbang-gerbang ini dari hati. Harus menutup gerbang-gerbang ini dari hati. Berarti kita ini semua hamba Allah
umatnya baginda Nabi Muhammad SAW wajib harus menutup gerbang-gerbang yang menjadi celah masuknya setan di dalam hati itu. Wa bi ainihi alaiha dzikrullah, dengan cara dzikrullah. Jadi salah satu cara menutup gerbang setan, tempat masuknya setan tersebut, yaitu dengan dzikrullah, dengan cara mengingat Allah, dengan cara dzikir, baik itu dzikir yang muakkad, ghair muakkad, yang muqayyad, ghair muqayyad, dan lain-lain. Pokoknya dzikir, terutama dzikir-dzikir yang maksur dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dzikir seusai sholat, dzikir setelah kita sholat, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian ditutup la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini maksur dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita dzikir-dzikir yang lain yang ghair maksur, maka hendaklah ini dulu. Baru kemudian bila mana kita masih ingin nambah dzikirnya, baru setelah ini lanjut gitu. Dan juga dzikir-dzikir yang dianjurkan, yang warid dari baginda Nabi dibaca pagi dan sore, juga dzikir-dzikir ketika berdasarkan hal, seperti ketika ada kejadian yang mengagetkan, yang membuat takjub dan lain-lain. Itu semua warid ada di kitab Al-Adhkar ya Imam Nawawi. Adanya sama semuanya lagi ke belakang lagi. Waqala Ibnu Ishaq, kemudian Imam Ibnu Ishaq berkata, lamma ra'a kufara Quraisyin, ramma ra'a kufaru Quraisyin hijratas sahabah. Ketika kaum Quraisy dulu di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat hijrah. Para sahabat hijrah, dan sebagian sahabat diperintahkan oleh baginda Rasul supaya hijrah duluan. Setelah beliau beberapa kali diboikot, termasuk para sahabat yang diboikot oleh kaum Quraisy. Kemudian beliau menganjurkan para sahabat supaya hijrah. Nah, ketika hal ini diketahui oleh kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, wa arafu annahu sara lahu ashabu min ghairihim, hadaru khurujuh wa arafu annahu ajma'a li harabihim fajtama'u fi darin nadwa. Dan mereka khawatir hijrahnya para sahabat, keluarnya para sahabat meninggalkan Mekah, hijrah ke suatu tempat. Nah, mereka kaum kafir nih, Quraisy khawatir nih, jangan-jangan nanti di tempat baru nih Kanjeng Rasul mendapat masa baru lebih banyak gitu. Banyak orang yang simpati kepada beliau, sehingga nanti semakin bertambah, semakin meningkat pengikut beliau. Itu yang salah satu yang menjadi kekhawatiran, ketakutan kaum Quraisy. Maka mereka sepakat untuk kumpul bermusyawarah. Musyawarah di satu tempat yang namanya disebut Darun Nadwah. Darun Nadwah ini
suatu tempat, satu bangunan yang khusus dibangun untuk pertemuan para tokoh-tokoh terkemuka kaum Quraisy untuk musyawarah. Dan disyaratkan tidak boleh sembarangan orang masuk. Yang bukan tokoh, yang belum usia 40 tahun, enggak boleh masuk Darun Nadwa. Ketat. Kecuali belum usia 40 tahun, pemikiran-pemikirannya ini bisa diterima oleh para sesepuh. Cerdas. Baru boleh. Ya, Darun Nadwa ini dibangun oleh Qusay bin Kilab. Wa sumiyat bidalik lijtima'in nadya fiha yusawwirun. Dinamai demikian karena memang diperuntukkan untuk bermusyawarah. Wa kana Quraisy la kaum Quraisy ini tidak pernah memutuskan hukum bermusyawarah kecuali di Darun Nadwa ini. Wala yadkhuluna fiha ghairu Quraisy, dan selain kaum Quraisy tidak boleh masuk. Ila ayyablugu arba'ina sanah, kecuali sudah berusia 40 tahun. Bihilafil Quraisy, kecuali kaum Quraisy. Kaum Quraisy boleh, yang penting asal cerdas. Wa qad adhalu Abu Jahal, dan mereka nih pernah memasukkan Abu Jahal ikut kumpul bareng musyawarah bersama tokoh-tokoh terkemuka kaum Quraisy, wa jama'u yauma sabti, dan mereka kumpul biasanya pada hari Sabtu. Jadi hari yang dijadikan kaum Quraisy ini walida warada yaumul sabti yaumul makar wa khati'ah, karena alasan itulah ada keterangan yang warid bahwa hari Sabtu adalah harinya makar, hari khati'ah itu perdaya. Wa ma'ahum iblis, dan ada bersama mereka iblis laknatullah. Jadi iblis pernah ikut kumpul di Darun Nadwa musyawarah dengan tokoh-tokoh pemuka kaum Quraisy. Cuma fi surrati syaihin najdiyin. Iblis ini mengalih rupa, kalau bahasa anak sekarang, penampakan dengan wujud seorang tokoh yang berkebangsaan Najd. Sekarang ada yang berasal dari Najd, ya. Nah, ini sejarah. Iblis perwujudannya waktu itu, saat itu memakai wujud seorang syekh yang berkebangsaan Najd. Wadalik anahu waqafa ala babidan fi haiti syekhin jalil. Iblis ini duduk di gerbang, di pintunya Darun Nadwa dengan penampakan, dengan gaya syekhin jalil, seorang syekh yang berwibawa, ya, yang berwibawa, disegani orang, gagah. Gimana sih seorang tokoh besar yang disegani, berwibawa? Iblis waktu itu. Alai vatlah, dengan memakai pakaian semacam topi kodok, topi bulu yang kayak kodok.
ininya, khasnya orang Najd. Kila kisahun galid, menurut satu kil juga pakai jubah tebal. Awak tayalsan min khaj, atau menggunakan peci dari bulu. Fagalu, maka ketika melihat sosok iblis ini di gerbang, di samping pintunya gedung Darun Najwa ini, orang-orang Quraisy yang melihat nih berkata, "Man asyekh?" Tuh, syekh yang duduk di sana siapa? Itu kayaknya gagah, berwibawa. Siapa dia? Maka yang lain yang melihat bertanya. Pakola, orang yang ditanya pun menjawab, min Najd. Oh, itu dari Najd. Sami'a billadhi Antumlah, mau mereka mendengar tujuan kalian hadir di sini itu mau apa? Dia dengar, dia tahu kita nih di sini kumpul mau apa, dia tahu. Makanya fahadara liyasma'a ma taqulun. Maka dia hadir. Dia ingin tahu, ingin kalian. Apa yang kalian musyawarahkan? Wa asa alla yu'addimukum ra'yan wa nasihan. Bisa jadi dia ini ingin memberikan pandangan-pandangan dan nasihat. Fagalu, lalu mereka berkata, adkhil. Oh, kalau gitu suruh dia masuk. Suruh dia masuk. Padahal masuklah si iblis. Masuk gabung, duduk bareng dengan tokoh-tokoh terkemuka kaum Quraisy waktu itu. Fatashawwaru fi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bermusyawarah bagaimana menghadapi, menyikapi dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari hari ke hari, dari ke waktu ke waktu semakin membuat gerah mereka. Gitu. Mereka ini semakin gerah dengan dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu mi'ata rajul, mereka semua berjumlah 100 orang. Wa kanu 15 rajulan. Wakila kanu 15 rajulan. Menurut satu kil cuma 15 orang. Menurut satu sumber, satu kil. Menurut riwayat lain, versi lain, fagala Abul Bakhtar al-Maqtul kafiran di Badar. Nah, berkatalah Abul Bakhtari, yaitu salah satu tokoh Quraisy yang terbunuh di perang Badar. Nah, kata Abul Bakhtari ini ketika ditanya oleh moderatornya, coba tuanku Abul Bakhtari, bagaimana menurut Anda? Kurang lebih seperti itu. Maka kata si Abul Bakhtari, oh gampang, itu perkara mudah, kata Abul Bakhtari. Habisuh fil hadid wa ghaliqu alaih baban. Gampang, kita masukkan Muhammad ke dalam kurungan besi. Setelah itu kita tutup rapat pintunya. Summa tarabasu bihi ma asaba asbahu minas su'ara qablah. Lalu kita panaskan seperti dulu pernah terjadi kepada seorang penyair, yaitu Zuhair. Penyair Zuhair dulu seperti itu. Ya, kita lakukan apa yang sama kepada Muhammad, kata si Abul Bakhtari ini. Faqala an-Najdi. Nah, si iblis yang merupakan orang Najd ini pun menjawab, Mahada biroi, oh ini bukan saran bagus, bukan pendapat bagus.
Enggak cocok ini, kata si iblis. Wallahi labistumuhu fil hadid liyukhrijanna amruhu bi wara'il bab alladhi aghlaqtum duna ila ashabi. Fala jika kalian masukkan Muhammad ke dalam kurungan besi tadi, nah bisa jadi nanti teman-temannya tahu, sahabatnya tahu, lalu kemudian Muhammad dikeluarkan dari lubang yang lain. Kan bisa saja seperti itu. Kata si iblis nih. Jadi kurang lebih kalau dialih bahasakan bahasa Indonesia seperti itu. Mahada bi ra'yin fanduru bi ghairi. Singkat kata coba yang lain punya pendapat enggak? Itu, pendapat yang lain bagaimana? Faqala Abul Aswad Rabi'ah bin Amr al-Amiri. Berkatalah Abul Aswad Rabi'ah bin Amr al-Amiri, nukhrijuh min baini adharina. Gampang, kita usir saja Muhammad dari kampung kita. Kata si Abul Aswad nih, fatun fiyahu min baladina, kita jauhkan Muhammad ini dari negeri kita. Fala nubali ila aina dhahaba, dan kita nggak peduli mau kemana dia pergi, yang penting keluar dari kampung kita, dari negeri kita, kata Abul Aswad. Waqala an-Najdi la'anahullah. Lalu si iblis ini yang merupakan Syekh Najd ini pun berkata, "Mahadza bi ra'yin." Enggak. Ini bukan pendapat bagus. Ini bukan pendapat bagus. Alam taro husna hadisi. Tidakkah kebuatan? Udah kita cukupkan, kita sambung nanti ya. Biar greget nanti. Udah habis waktunya, kita sambung dulu. Insyaallah mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat satu depan kita. Lanjutkan. Jadi ini the end dulu ya. To be continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahai keistiqomahan kepada kita semua. Semoga kita istiqomah Allah Subhanahu wa taala bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Semoga pula dan guru kita dan dia suri Rasul bagaimana saya dan semua lainnya menjadi penyebab turunnya hidayah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, untuk kesempurnaan sama-sama kita tutup dengan doa. Ya Rabbana tarakna bina taqabbana wa la nasrana ala asrafna fatum alaina tawba fasil kulla awba wastur lana awrati wa amin rahati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإسلام وكل ذي محبة أو غيرة أو سلطة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع صلى وسلم ربي عليه
السلام وإلى الله والحمد المفسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم